solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu Lucy dan Ibu Siska ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Di sini Bu Lucy dan Bu Siska ingin menyampaikan materi untuk menambah wawasan kita mengenai Hari Raya Idul Adha. Silakan kita menyimak. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tahukah anak-anakku, kenapa setiap tahunnya kita memperingati Hari Raya Idul Adha? Hari Raya ibadah haji, kurban, salah satunya yaitu untuk mengingat kembali keimanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang selalu patuh terhadap Allah SWT, kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Berikut ini Bu Siska akan menceritakan kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ismail alaihissalam merupakan asal mula dari ibadah haji dan kurban. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar di kota Mekah. Hingga Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim menyampaikan bahwa ia mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Ibrahim lalu mengatakan itu terhadap putranya Ismail. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu anakku, kata Ibrahim. Lantas dengan gagah berani Ismail meminta ayahnya untuk melakukan perintah Allah tersebut. Karena Ismail merupakan salah satu anak yang soleh yang selalu patuh terhadap orang tuanya dan juga terhadap Allah SWT. Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan ini terdapat dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh ketaatan, Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ismail meminta ayahnya untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisaunya agar tidak meronta dan kesakitan saat disembelih. Ismail juga meminta agar pakaiannya diberikan kepada Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelihnya tanpa melihat wajahnya. Namun tetap saja pisau Ibrahim tidak bisa menyembelih sang anak. Saat itu Allah berfirman kepadanya bahwa ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah mengirimkan seekor kambing untuk disembelih, pengganti Nabi Ismail. Dalam surat As-Saffat ayat 107, dan kami menebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Terjemahannya. Nah, anak-anakku, selanjutnya ada sunnah yang bisa kita laksanakan pada saat sebelum Hari Raya Idul Adha, yaitu sunnah puasa. Ada 2 puasa sebelum Hari Raya Idul Adha, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Berikut adalah keutamaan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Puasa hari Arafah menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa Asyura atau 10 Muharram menebus dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Qatadah. Selanjutnya yaitu keutamaan memperbanyak takbir pada Hari Raya Idul Adha. Takbir mutlak menjelang Idul Adha dimulai sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai waktu asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Selama tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah, kaum muslimin disyariatkan memperbanyak ucapan takbir di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apa saja. Boleh sambil berjalan, dalam kendaraan, pada saat bekerja, berdiri, duduk, atau berbaring. Demikian pula takbiran ini bisa dilakukan di rumah, pada saat di masjid, atau pada saat kalian sedang belajar.
Dalilnya adalah Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 28 yang artinya supaya mereka berzikir menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Selanjutnya, ayo anak